Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu diberi keharmonisan di dalam keluarga. Karena sejatinya, rumah adalah tempat bernaung paling aman untuk kita semua. Sambil menunggu film terbaru HD, kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film jadul yang cukup seru berjudul The Hall tahun 2009. Oke lah, daripada kebanyakan cincau bajigur bahe, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, saya langsung klik aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah keluarga Kongguan yang baru saja tiba di rumah barunya di komplek Ojons Regency cabang Mamarika. There's a basket in the street. What the hell is your problem? Melihat putra sulungnya bete, si ibu bernama Susan berusaha meminta Dani untuk mengerti, di mana sebenarnya ia pun terpaksa harus pindah rumah dan meninggalkan semua masa lalunya. Rupanya Susan yang sempat mengalami KDRT berencana memulai kehidupan barunya lalu mengajukan perceraian. It's not too bad, huh? Truck, honey, if you could get it, please. Sontak si adik bernama Lukas kesal saat diprank badut Joker oleh kakaknya. Apalagi ia memiliki fobia pada sosok badut, terutama badut cinta. Ngomong-ngomong badut cinta, seketika Dani terkesima saat melihat tetangganya yang seksoi sedang tebar pesona di depan rumah. Di keesokan harinya, Lukas pun merasa miris saat melihat kakaknya yang Jones hanya bisa memandangi tetangganya dari kejauhan. Dirasa gak punya titit, Lukas pun berniat melakukan sesuatu. Hey! Rupanya Lukas berniat ngecomblangin kakaknya pada si tetangga cantik bernama Julie. Di saat itu pula, Dani yang tengsin hanya bisa ngepron melihat kelakuan adiknya. Sesaat kemudian, Dani yang salting kronis langsung melampiaskan kekesalannya pada Lukas, meskipun sebenarnya hatinya sangat berbunga-bunga. What's your problem? Mom's gonna be pissed at you. Di tengah keributan, seketika mereka pun heran saat menemukan sebuah pintu bawah tanah yang terkunci banyak gembok. Dirasa ada harta korun, mereka yang penasaran berniat mengeceknya. Setelah kebetulan menemukan kuncinya, mereka pun langsung membuka semua gembok di pintu aneh ini. Keheranan mereka pun semakin menjadi saat lubang ini benar-benar sangat poek hingga dasarnya tidak kelihatan sama sekali. Kemudian, Lukas berniat mengetes kedalaman lubang tersebut dengan menjatuhkan beberapa benda. Okay, go ahead. Setelah mengetesnya, mereka pun merasa jika lubang ini seolah tidak berujung. Masih penasaran, Lukas kembali melakukan pengetesan menggunakan tali yang diikat dengan senter dan mainan. What'd you do? Di tengah keheranan mereka pun kikuk saat si seksoi Julie tiba-tiba datang dan menanyakan kelakuan gabut tetangga barunya ini. Lantas Lukas menjelaskan jika saat ini mereka menemukan sebuah lubang aneh yang seolah-olah tidak memiliki dasar. Watch. This is so cool. Beberapa saat kemudian, Julie yang juga ikut penasaran akhirnya melakukan sebuah eksperimen dengan menurunkan handycam ke dalam lubang tersebut guna mengetahui apa yang ada di dalam lubang poek ini. I think it's just really deep. Now he lives in the old glove factory. Looks like.
Setelah melakukan perekaman, mereka pun langsung nobar untuk mengetahui apa yang ada di dalam sana. Dan ketika gambar mulai muncul, mereka pun panik saat si ibu tiba-tiba datang dan malah menganggap mereka sedang nobar film 3GP. Namun tanpa mereka sadari, kamera milik Dani terlihat menangkap penampakan yang sangat aneh. Hitting up the new neighbors for gateway drugs. Nice to meet you. Bye, Lucas. I'll see you later. Di malam harinya, Lucas yang ketakutan meminta izin untuk tidur di kamar kakaknya. Terlebih barusan ia mendengar suara aneh dari dalam basement. Kira-kira misteri apa yang ada dalam lubang tersebut? Kalem tuh. It's not quite. Di keesokan harinya, Dani diajak oleh Julie makan siang di Ojon's Resto, sekalian mengenalkan kotak kecilnya pada Dani yang merupakan warga baru. Meski rada panas dada, Dani pun menanyakan kalung setengah lope yang dipakai oleh Julie. Namun seketika Dani merasa lega saat Julie menjelaskan jika kalung ini merupakan simbol persahabatan dengan teman masa kecilnya yang kini sudah meninggoy, di mana ia tidak mungkin melakukan hal alay seperti kakalungan hanya demi mengikat cinta. Di tengah obrolan, Julie yang kebelet ngompol meminta Dani untuk menunggu. Beberapa saat kemudian, Julie pun heran setelah mendengar suara sesegukan di tempat pamodolan. Takut terjadi sesuatu, ia yang khawatir berniat mengeceknya. Seketika Julie pun kaget saat lampu toilet tiba-tiba mati. Namun keanehan tak cukup sampai di situ, di mana ia pun dihampiri sosok bocil misterius yang mirip android Megan. Sementara di rumah, Susan yang akan meeting keluar kota meminta Lucas untuk jangan keluyuran. I love you so much. Love you too. Okay. Capek kalah terus, Lucas pun memutuskan untuk tidur siang. Sontak Lucas pun syok parah saat mendapati boneka Joker kartu remi tiba-tiba rebahan di kasurnya. Dirasa kakaknya ngeprank lagi, Lucas yang kesal langsung memindahkan boneka ini ke kamar Dani. Namun sesaat kemudian, entah apa yang dipikirkan bocil ini, ia pun malah berusaha mengecek lubang aneh di basementnya. Oh my god, betapa syoknya Lucas saat boneka Joker ini tiba-tiba berada di basement. Saat Dani pulang, ia pun menanyakan apa yang telah terjadi. Di tengah kepanikan, Lucas memberitahu jika dirinya mendapat teror dari boneka Joker Remy yang mengerikan. Dirasa cuman halu, Dani mengajak Lucas untuk membuktikan ucapannya. Di tengah keheranan, seketika mereka pun kaget saat melihat seorang bocil terduduk di dekat tangga. Hey, I don't wanna die. You just stay down here. Sontak mereka pun heran saat gadis misterius tadi tiba-tiba hilang entah kemana. Di tengah kebingungan, mereka pun kaget saat Julie tiba-tiba muncul. Lantas Dani memberitahu jika barusan dirinya melihat sosok gadis misterius keluar dari basement. Bagaikan biawak, mereka pun melongo saat gadis misterius ini berasal dari dalam lubang basement. Dirasa semua keanehan ini berasal dari lubang, mereka pun berencana untuk menutupnya secara permanen.
Di malam harinya, mereka pun heran saat semua gembok pintu ini tiba-tiba hilang entah kemana. Dirasa tidak ada cara lain, mereka pun langsung menggunakan freezer bekas untuk mengganjalnya sampai besok pagi. Di keesokan paginya, mereka pun melongo saat pintu lubang ini sudah terbuka dan dengan freezer yang terpental. Dirasa semakin aneh, Dani langsung mematennya dengan menggunakan paku. Namun di malam harinya, keanehan pun kembali terjadi dengan paku-paku yang sudah dipaten, kini terdorong dengan sendirinya. Di keesokan harinya, Julie mengajak Dani untuk melupakan sejenak keanehan yang terjadi dan mending bersenang-senang di dalam kolam. Namun baru saja bersenang-senang, Dani pun kaget saat melihat sosok misterius ngejogrok di pinggir kolam. Dan setelah dicek, ada jejak sepatu jebrag yang penuh dengan mengarah ke rumah Dani. Di saat itu pula, Lucas yang sedang rebahan di kolam seketika kaget saat mendengar suara aneh di sekitarnya. Charlie. Untung saja Dani dan Julie masih sempat menyelamatkan Lucas sebelum modar tenggelam. Lantas sambil menangis, Lucas berkata jika ada boneka Joker yang menyeretnya ke dasar kolam. Di malam harinya saat Dani mendapat telepon dari si ibu, ia pun kaget saat melihat bekas cengkeraman kokod mini di ceker adiknya. Hingga saat malam semakin larut, sosok berceker jebrag ini kembali muncul di rumah Dani. Sesaat kemudian, Dani memberitahu jika ada sosok misterius yang berkeliaran di rumah. Lantas sambil membawa pemukul baseball, Dani meminta Lucas untuk menunggu. Tapi di saat itu pula, Lucas pun heran saat mendengar kedatangan seorang polisi yang sedang mencari keberadaan seorang bocil bernama Ani. Are you the one that called? Di tengah rasa syok, Lucas memberitahu Dani tentang kedatangan sosok juri polisi yang sedang mencari keberadaan seorang bocil. Setelah si polisi masuk ke dalam lubang, Dani pun merasa jika foto ini merupakan Julie dan temannya ketika masih bocil. Kemudian scene beralih pada Julie yang sedang molor. Sontak Julie pun kaget saat ditemui si gadis misterius. Dan ternyata benar, gadis ini adalah teman masa kecil Julie yang bernama Ani. Di tengah kepanikan, Julie memberitahu jika sebenarnya dirinya memiliki trauma, di mana ketika itu ia telah membiarkan Ani terjatuh dari ketinggian. Dirasa ada sesuatu yang ingin disampaikan, Julie pun berniat pergi ke tempat terakhir kali dirinya bertemu Ani. Takut terjadi sesuatu, Dani langsung mengejar Julie. Sesampainya di lokasi festival terbengkalai, ia pun bergegas pergi ke atas wahana roller coaster. Sesampainya di atas, Julie yang menyesal langsung meminta maaf pada arwah Ani, di mana ketika itu dirinya tidak punya tenaga untuk menyelamatkan Ani. You let me fall. No! Annie, hold on. Sungguh edan, rupanya Ani ingin mengajak Julie untuk bermain bersama di alam barjah. Julie!
Untung saja Dani masih sempat menyelamatkan Julie yang dihasut jurik Ani. Kemudian scene beralih pada Lukas. Ia yang takut di rumah sendirian memutuskan untuk menunggu di halaman rumah. Di tengah rasa was-was, seketika Lukas pun merasa lega saat mendengar suara Dani dari dalam rumah. Ternyata semua ini hanyalah siasat si Joker Remy untuk menyerang Lukas. Akhirnya, Kapten Lukas berhasil melawan rasa traumanya pada sosok badut Joker. Hingga saat Dani dan Jenny datang, Lukas berkata jika ingin terbebas dari teror ini, mereka harus bisa melawan ketakutannya. Rupanya, lubang ini mampu mewujudkan rasa takut pada orang-orang yang membukanya, hingga orang tersebut mampu melawannya. Kemudian, Lukas diminta untuk membawa barang-barangnya karena malam ini mereka akan menginap di rumah Jenny sampai si ibu pulang. It's a kind of... My God, entah siapa sosok ini, ia pun berhasil menculik Lukas. Di saat itu pula, Dani pun panik saat mendengar teriakan adiknya. Dan setelah dicek, ia pun yakin jika Lukas telah diculik ke dalam lubang misterius. Sesaat kemudian, Dani yang tidak ingin kehabisan waktu bertekad untuk masuk ke dalam lubang guna mencari keberadaan adiknya. Kemudian, Julie diminta untuk menunggu di dekat lubang guna berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Bagaikan jatuhnya Mr. Bean, rupanya lubang ini mengarah ke sebuah dimensi aneh. Di saat itu pula, Lukas yang terkurung berusaha memperingatkan kakaknya. Rupanya sosok pria jebrok ini merupakan rasa trauma Dani, di mana Dani yang merupakan anak milenial sering disiksa oleh ayahnya ketika masih bocil. Saat berusaha mencari adiknya, ternyata trauma Dani si anak milenial merupakan trauma yang sangat dalam, di mana kini ia melihat suasana kelam rumahnya ketika masih bocil. Betapa leganya Dani saat dirinya berhasil menemukan Lukas, dan kini mereka tinggal berusaha memikirkan cara untuk bisa keluar dari dimensi ini. Hingga saat Dani mendengar jelmaan ayahnya datang, ia pun meminta Lukas untuk pergi, sementara dirinya akan berusaha melawan rasa traumanya. Go! Climb! Bagaikan sosok boogeyman, si ayah yang bersenjatakan gesper bersiap untuk menghajar Dani. Namun kini, Dani berkata jika dirinya sudah dewasa dan tidak takut lagi pada ayahnya. Lagi pula, si ayah kini sudah mendekap di dalam penjara. Seiring dengan munculnya keberanian Dani, dunia ini pun perlahan mulai runtuh. Your fears are falling away, boy. What happened? There you go.
Setelah ngedodge ala-ala Leon S. Kennetott, Dani bersiap untuk mengakhiri semuanya. Akhirnya teror ini pun berakhir setelah semua orang berhasil melawan rasa takutnya. Hingga sesaat kemudian, Susan yang baru pulang merasa penasaran dengan kegabutan anak-anaknya yang sedari awal sibuk bermain di basement. Lah, seketika mereka pun melongo saat melihat lubang tadi berubah menjadi saluran pipa. Dirasa semuanya sudah berakhir, Dani langsung mengajak mereka untuk bersenang-senang dan menikmati indahnya hari. Lalu, film horor keluarga pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup menghibur lah ya, tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Dimana film ini memang film ringan yang ditujukan untuk para remaja dan anak-anak untuk mampu melawan rasa trauma dan ketakutannya. IMDb untuk film ini adalah 5,7. Mungkin sini saja review dan pembahasan film The Hole 2009. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari saya yang terus watching and see you next video. Bye.